Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min syai'i a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, anak-anak ibu semua, kenalkan, nama Ibu Nur Fadila Ningsih, bisa dipanggil Ibu Dila, asal dari Batu Sangkar. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari salah satu teman kita. Baik, anak-anak ibu yang bersedia untuk membacakan Al-Quran, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, maka lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Fadilah Humairah, Asnawati, Tuti, Hayrullah, Budiman, Hadi, Azmi. Baik, baiklah anak-anak semua, mari kita pagi ini kita akan membahas mengenai metode qiraati, di mana dalam materi kita pada ini ada 4 indikator yang ingin ibu jelaskan. Yang pertama kita akan mengetahui bagaimana metode qiraati. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sejarah dari metode qiraati ini. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana kelebihan serta kekurangan dari metode qiraati, serta kita akan mengetahui bagaimana tujuan dari metode qiraati ini. Oke, sebelum kita masuk kepada materi kita, ibu ingin mengulas materi yang kita pelajari kemarin, yaitu mengenai metode Iqra. Apakah anak-anak ibu tahu atau masih ingat dalam pelajaran minggu lalu mengenai metode Iqra? Ingat-ingat lupa, Bu. Jelaskan kembali, review kembali materi yang kemarin. Coba Budiman, silahkan. Dari Iqra itu cara membaca Al-Quran, cara belajar membaca Al-Quran, Bu. Jadi Indonesia itu ada metode Iqra yang dibawa oleh seorang ulama yang dipakai di seluruh Indonesia. Nah, baik. Jadi metode Iqra itu merupakan suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca, di mana buku panduan Iqra itu ada 6 jilid.
yang lebih sempurna. Apakah anak-anak ibu sudah khatam Iqra? Belum. Sebagian Bu. Sampai ke 3. Oke, baiklah. Baiklah anak-anak semua, kita masuk kepada pembelajaran kita mengenai metode qiraati. Baik, apakah anak ibu tahu apa itu metode qiraati? Baik, kita masuk dulu kepada pengertian metode. Apa itu metode? Nah, jadi metode adalah suatu cara yang disusun seseorang secara sistematis dalam rangka mempermudah proses penyampaian materi pelajaran dari seseorang guru kepada peserta didik agar materi tersebut dapat dipahami dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian kita masuk kepada qiraati. Selanjutnya, apa itu qiraati? Ada yang mengetahui apa itu qiraati? Coba Fadilah Humairah, apa itu qiraati Fadilah? Bacaan, kalau menurut bahasa qiraat bacaan. Metodenya belum tahu. Nah, jadi ibu kasih tahu ya. Oke, jadi qiraati itu adalah bacaanku. Nah, jadi qiraati itu merupakan nama salah satu metode membaca Al-Quran yang tujuan utamanya sama dengan metode yang lain. Namun ciri khasnya metode ini lebih menekankan kepada bacaan. Nah, jadi baik anak-anak semua, kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan metode qiraati. Di mana di sini ada kelebihan metode qiraati, yaitu siswa walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid, karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian sedangkan membaca Al-Quran itu dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Kemudian kita masuk kelebihannya. Itu termasuk kelebihan dari metode qiraati. Selanjutnya masuk kepada kekurangan dari metode qiraati ini adalah bagi yang belum lancar, maka itu lulusnya akan lama karena metode ini lulusnya tidak ditentukan oleh bulan, waktu, dan tahun, melainkan kemampuan membaca seseorang. Nah, jadi dalam metode qiraati kekurangannya itu adalah dalam qiraati itu kita membaca itu tergantung dari niat kita sendiri. Kalau kita lama dalam membaca atau dalam metode ini, maka tidak akan lulus dalam membacanya. Kemudian masuk kepada tujuan, yaitu tujuannya agar dalam pengajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan ibadah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, sampai di sini apakah Anda sudah paham mengenai metode qiraati? Baiklah. Jika ada yang mau bertanya, disilahkan. Baiklah, nampaknya tidak ada yang bertanya. Baiklah, kalau sudah paham, kita cukupkan pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan doa karafatul majelis, yaitu Subhanaka Allahumma rabbihamdika ashhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah,
Kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ya lebih bahas penting. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas sehari-hari lancar? Alhamdulillah juga lancar Pak. Lancar. Hari ini kita melanjut pelajaran kita yang baru mengenai metode qiraati. Sebelumnya Bapak mau nanya, sebelumnya Ananda belajar metode apa sebelum metode qiraati ini? Ada yang bisa jawab? Belajar Iqra. Oh, belajar Iqra. metode Iqra. Iya. Sebelum metode Iqra, ada lagi metode selain metode Ada Iqra? metode Harki. Oh, metode Barki. Iya. Oke. Kita sedikit membahas metode Barki ya. Metode Barki itu yang kita tahu bahwa membacanya itu dengan cepat atau yang kita kenal metode kilat gitu. Jadi metode Barki itu sebuah metode dalam baca Al-Quran dan waktu yang cepat. Maka itulah yang dinamakan metode Barki. Siapa yang tahu metode Barki ini? Siapa pengarang kitab Barki ini? Metode ini? Lupa Pak. Ya, lupa ya Ananda ya. Yang Ananda sering belajar ya, jangan jadi orang malas ya. Ya Pak. Bentar lagi kita akan melakukan UAS nih, ujian akhir semester. Kalau Ananda sudah belajar, bagaimana Ananda akan mengisi soal-soal ujian nanti ya? Oke Pak. Ya, kita hari ini membahas tentang metode qiraati. Ya, metode qiraati itu adalah sebuah metode membaca Al-Quran yang mana tujuan utamanya sama dengan metode-metode yang lain, namun ciri khas metode ini itu lebih menekankan kepada bacaan. Sedangkan metode qiraati sedangkan metode Barki itu dia membaca Al-Quran dengan cepat, dengan tempo yang cepat gitu. Sedangkan metode Iqra ia membaca Al-Quran namun dia lebih terhadap bagaimana cara pembacaan itu. Nah, hari ini kita membahas tentang metode qiraati. Ia lebih menekankan kepada bacaan. Nah, metode qiraati yaitu metode itu yang kita kenalkan langkah-langkah seandainya kita mau membuat suatu karya. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Ya, kita harus mengetahui langkah-langkah apa yang ingin kita lakukan. Sama hal dengannya dengan metode qiraati ini. Apa langkah-langkah yang harus kita perlukan dalam qiraati ini? Ya, kita harus mempelajari terlebih dahulu. Kita harus memperhatikan bacaan kita. Nah, jadi metode qiraati itu adalah suatu cara dalam proses pembelajaran Al-Quran yang sifatnya itu lebih menekankan pada bacaan dan disampaikan dengan individual dengan kemampuan membaca Al-Quran yang benar. Nah, itu metode qiraati. Kita itu harus membaca Al-Quran itu dengan tepat, fasih dan benar gitu. Jangan kita membaca dengan seenak-enaknya. Itu adalah salah satu metode yang salah. Ya kan Ananda? Betul Pak. Ya, Ananda rajin sekali nampaknya. Ya Pak. Mengenai sejarah metode qiraati, yang mana metode qiraati ini, ada yang tahu siapa nama pengarang kitab metode qiraati ini? Kaidah Pak. Kaidah Dahlan. Di mana Anda tahu? Depan Pak. Oh, di depan. Karena Bapak nampilkan slide ya.
Ya, berarti Anda menyimak apa yang disampaikan Bapak hari ini ya. Ya. Metode qiraati itu sebagaimana yang terpapar di slide ini, bahwa ia ini disusun oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 1 Juli. Dan metode ini adalah metode membaca Al-Quran yang langsung, memasukkan dan mempraktekkan bacaan tertib sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Di dalam kita membaca Al-Quran, tentu kita harus terapkan metode, kita harus menggunakan metode tajwid. Maksudnya ya kita harus menggunakan hukum-hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid, itu bagi orang yang telah mengetahui hukumnya, maka dia akan bersifat ya bisa disanksi kena hukum berupa dosa. Dia telah mengetahui hukum-hukum dari ilmu tajwid tersebut. Jadi dengan adanya ilmu tajwid itu sangat membantu sekali kita dalam memahami metode qiraati ini. Apalagi orang yang telah menguasai ilmu tajwid tersebut. Kelebihan dan kekurangan pada metode qiraati ini, sebagaimana yang kita lihat bahwa kelebihannya itu dengan adanya metode qiraati ini siswa itu mampu mengenal ilmu tajwid, dan juga yang belum mengenal atau mengetahui tajwid, maka ia akan mengetahui setelah ia mempelajari dari metode-metode qiraati ini. Karena yang Bapak sampaikan tadi, belajar ilmu tajwid itu kan hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan fardu orang yang baca Al-Quran dengan tajwidnya itu fardu ain kita. Nah, jadi ya sangat membutuhkan ataupun sangat erat sekali hubungannya ini. Kekurangannya pada metode ini, orang yang tidak bisa memahami metode qiraati ini, yang diharapkan keseriusannya dalam memahami metode qiraati ini, sehingga ia bisa memahami apa saja metode qiraati itu, apa saja kekurangannya. Bagi yang tidak lancar ataupun bacaannya pada metode ini, maka dia akan diuji terhadap metode qiraati ini, sehingga ia benar-benar menguasai metode qiraati ini. Dan tujuan dari metode qiraati ini adalah dalam pengajarannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan ibadah sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, sekian dulu metode pembahasan kita hari ini tentang metode qiraati. Ada anda ingin bertanya mengenai metode qiraati ini? Berarti sudah mengerti ya tentang metode qiraati ini? Insyaallah. Ya, diingatkan kembali kepada anda semua bahwa minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Jadi anda harus menguasai apa itu metode qiraati, apa itu metode Iqra, dan metode Barqi dan Baghdadi. Maka ini adalah salah satu kisi-kisi ujian kita nanti. Maka Bapak berharap anda menguasai metode ini ya. Mungkin itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah apa yang kita pelajari hari ini. Dan untuk kedepannya anda lebih semangat lagi dalam membaca dan memahami materi kita yang telah Bapak sampaikan ya. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk anda semuanya. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu dibawah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.